Kisah. Pada zaman dahulu, hidup seorang pemuda bernama Joko Tarub di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Ia tinggal bersama ibunya yang biasa dipanggil Bok Mila. Ayahnya sudah lama meninggal. Sehari-hari Joko Tarub berburu dan Bok Mila bertani padi di sawah. Suatu pagi, di tengah tidurnya yang lelap, Joko Tarub bermimpi misterius. Hah? Apa arti mimpi barusan ya? Kok bisa kau bermimpi bertemu bidadari yang sangat cantik? Bok Mila sedang sibuk menghias diri. Kemudian teman-teman Joko menjemput Joko Tarub untuk berburu, seperti Ibra, Wanto, Alang, Andi, dan Samosa. Tak lupa Joko Tarub berpamitan dengan ibunya. Joko, agak cepat sebelum matahari naik. Joko, anakku sayang, sudah ada temanmu di depan mengajakmu berburu. Iya Bu, kalau begitu aku pamit pergi berburu dulu dengan teman-teman. Bok Mila tetap melanjutkan menghias diri. Kemudian Bok Ranu ingin bertemu dengan Bok Mila karena lama tidak bertemu dan ingin menanyakan kabar Bok Mila. Bok Mila, lama ya kita udah gak ketemu. Bok Ranu. Iya, Bok, belakangan ini saya emang istirahat di rumah. Waduh, pantesan ya wajahnya makin glowing gitu. Kalau dilihat-lihat, umur Jaka Tarub sudah tampak dewasa ya. Apa gak kepikiran untuk menikah? Bagaimana kalau Jaka menikah dengan anakku, Laraswati? Idemu sangat bagus, Mbok. Umur Jaka dan Laraswati juga sudah cukup untuk menikah, bukan? Ya sudah, Mbok, kalau gitu mari kita coba. Bicarakan dengan Joko ya, Mbok. Di tengah-tengah perjalanan berburu, akhirnya Joko menceritakan mimpinya pada teman-temannya. Kalian tahu gak sih, semalam aku bermimpi menikah dengan seorang bidadari yang sangat cantik jelita. Yakin? Apa jangan-jangan itu halumu saja? Iya ya, mana mungkin ada bidadari di dunia ini yang mau denganmu. Sudahlah, itu cuma halumu saja. Iya tuh. Aku yakin dengan mimpiku. Mana mungkin aku halu. Sudahlah, kalau kalian tidak percaya. Matahari telah terbenam. Joko dan teman-teman kembali pulang dengan tangan kosong karena tidak mendapatkan hasil buruan satupun. Bu, aku pulang. Tapi sayangnya aku tidak mendapat hasil buruan. Udahlah, Nak, tidak apa-apa. Besok kan masih ada waktu. Nak, ibu ingin berbicara denganmu. Kamu akan ibu nikahkan dengan anak Bok Ranu, yaitu Laraswati. Karena ibu sendiri sudah tua dan ibu ingin melihat kamu menikah. Baiklah Bu, Jaka mau demi kebahagiaan ibu. Seminggu kemudian, Joko menikah dengan Laraswati dan hidup bahagia. Come on baby, tolong ramahkanlah yang mencinta fortune cookie. Masa depan tidak akan seburuk itu. Hey, mengembangkan senyuman yang membawa keberuntungan. Keseharian Joko tetap berburu dan Laraswati membantu Bok Mila di rumah. Pada suatu pagi, Joko kembali berburu dengan teman-temannya. Istriku, Iya sayang. aku pamit pergi berburu dulu ya. Iya, sama siapa? Seperti biasa, dengan teman-temanku. Mas, tunggu sebentar. Tapi aku punya firasat jelek denganmu. Apa
Apa kamu yakin hanya pergi berburu? Iya istriku sayang, percayalah padaku. Aku harus bergegas sebelum matahari semakin terik. Iya, hati-hati ya. Joko dan teman-temannya menuju ke sungai untuk menangkap ikan. Ketika tinggal beberapa langkah, Joko dan teman-temannya mendengar suara gurauan perempuan. Wah, cantik banget tuh. Kayak bidadari. Itu orang mana ya? Kok aku pernah lihat mereka? Buset, itu bukan orang, itu bidadari beneran. Tuh kan, apa aku bilang? Mimpi aku bukan sekedar halu. Jangan berisik, nanti kita ketahuan tahu. Sekali putaran, setengah putaran, bersihkan kulit, mati dan kotoran. Putar-putar di wajah, bilas multivitamin. Saat sedang asik mengintip, Joko dengan pikiran jahatnya mengendap-endap untuk mengambil selendang dari salah satu bidadari. Di sini airnya sangat segar ya. Benar, apalagi di sini pemandangannya sangat bagus. Apalagi di sini jarang terlihat manusia. Bentar-bentar. Tapi kalian ngerasa ada yang ngintip gak sih? Hah? Masa iya sih? Lihat-lihat, ternyata ada yang ngintip kita dari tadi. Dasar mata keranjang, lagi tidak tahu diri. Haduh, gimana ini? Tempat ini sudah tidak aman untuk kita mandi. Iya ya, kayaknya udah dari tadi kita diintip. Iya gak sih? Soalnya mereka langsung kabur. Ya udah, kita pergi aja dari sini. Kita kembali ke kayangan. Lagian mataharinya sudah tenggelam. Saat sedang mencari selendang untuk kembali ke kayangan, Nawawulan tidak menemukan di mana keberadaan selendangnya. Gawat, selendangku nggak ada. Gimana ini? Cari dulu yang benar, pasti ketemu. Kamu dari tadi nggak lihat aku cari-cari selendang? Kamu pikir aku santai-santai, hah? Ayo kita kembali, waktu kita udah gak banyak. Aduh, gimana ya ini? Bantu cari dong, jangan diam semuanya. Apa sih Nawulan? Dari tadi ngegas mulu. Ya udah kita tinggalin aja, biar dia urus dirinya sendiri. Oke, fine. Tinggalin aku. Dasar kalian semua egois. Hei, kamu kok sendirian? Mengapa kamu menangis? Aku nggak bisa kembali ke kayangan karena selendangku hilang. Saudariku tadi meninggalkanku karena aku marah-marah. Oh, selendangmu hilang. Mendingan kamu ke rumahku aja untuk ganti baju dan istirahat sebentar karena sudah malam. Benar juga katamu. Di sini aku juga kedinginan. Joko membawa Nawangwulan ke rumah ibunya dengan mengendap-endap menuju ke kamarnya. Saat itu Laraswati, Bok Mila, dan Bok Rano sedang pergi bersama. Kamu pilih sendiri saja bajunya, ada di dalam lemari. Aku tinggal ke depan ya. Iya, makasih ya. Loh, bukannya ini selendangku ya? Aku sudah yakin kalau ini selendangku. Pasti dia yang mencurinya sampai aku tidak bisa kembali ke kayangan. Namun, ketika Nawangwulan keluar membuka pintu, Laraswati ikut masuk. Loh, siapa kamu? Kok bisa sih ada di kamar aku? Lah, kamu sendiri siapa? Udah jelek, pendek, sok-sokan banget sih jadi orang. Idih, sok cantik banget kamu. Aku ini istrinya Jaka Tarub, wanita paling cantik di desa ini. Emang kamu siapa? Bisa masuk ke kamarku dengan bebas, dasar lancang. Hei, ada apa ini ribut-ribut? Terus ini siapa Laras? Gak tahu mah, aku
juga kaget. Ini perempuan main masuk aja ke kamarku. Bentar, aku bisa jelasin semuanya. Tenang dulu. Apalagi mas yang mau dijelasin? Semua udah jelas. Kamu selingkuh sama perempuan ini. Ini maksudnya apa, Jaka? Kamu sudah punya istri? Lalu, apa maksudmu mencuri selendangku dan membawanya kemari? Astaga Jaka, aku sudah menikahkanmu dengan Laraswati. Tapi begini ternyata perlakuanmu, membawa perempuan lain ke rumah ini. Dasar anak tidak tahu diri, repotkan orang tua saja. Ma, bukan seperti itu ceritanya. Sini, biar kuluruskan dulu. Sudah cukup lelaki hidung belang. Sudah punya istri, masih saja mencari wanita lain. Sudahlah Laras, ayo kita kembali ke rumah. Joko Tarub ditinggalkan oleh keluarganya. Mbok Mila, Laraswati, Mbok Ranu pergi meninggalkan Joko Tarub dan hidup nyaman bertiga. Nawang Wulan kecewa dengan perilaku Jaka Tarub dan pergi kembali ke kayangan.